kamera to kamera grounded. Nah, ini paling keren ya, karena di beberapa komunitas diadakannya beberapa hari sekali, tapi kalau di grounded setiap hari ya. Ada kata nggak ada belajar ya. Gimana nih teman-teman, sudah sampai hampir sudah lebih dari 1 bulan ya. Sudah gimana perkembangan bisnisnya? Sudah makin menanjak atau biasa-biasa saja? Judulnya agak-agak ngeri nih. Waduh, menyambut musim semi setelah pandemi. Tadi saya sempat kontak Mas Salim. Wih, judulnya ngeri Mas, menyambut musim semi gitu ya. Kita sudah bikin strategi macam-macam. Ternyata sorenya Pak Jokowi mengumumkan bahwasanya ada 2 pasien yang sudah tertular COVID di Depok ya, kalau nggak salah. Di Depok atau Bekasi waktu itu. Cara COVID-19 ini kayaknya sudah nggak ada aturan data yang kita bisa pakai lagi ke belakang. Jadi ini benar-benar harus semi manual lagi, AI dan macam-macam itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Datanya benar-benar frontal banget gitu, begitu menghadapi era pandemi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di CCG Kamera to Kamera Grounded. Dan malam hari ini narasumber kita spesial banget. Beliau adalah presiden dari komunitas TDA, komunitas pengusaha terbesar saat ini di Indonesia, ada di 95 kota dan 5 negara ya. Dan beliau adalah salah satu founder dari Malang Strudel. Ya. Beliau stay di Malang, jadi kebetulan di Malang ini banyak orang ya. Selain guru kita, Coach Fahmi, ada beliau nih salah satu orang yang menginspirasi saya, karena kebetulan beliau juga salah satu partner strategik atau investor di Taman Pinus. Oke, hari ini agendanya adalah 5 pemaparan dulu dari Mas Doni, kurang lebih sekitar 20-30 menit, lalu kita dilanjut oleh Coach Fahmi, dan baru kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab ya. Dan selama pemaparan semuanya akan di mute oleh operator kita, yes, co-host kita dari Balikpapan, Prof. Yusuf Pangala ya. Oke, Mas Doni, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Suaraku jelas ya, Cakra? Oke, siap, suaranya sudah sangat jelas Mas. Iya. Oke. Oke, silakan untuk Mas Doni memberikan pemaparan materi menyambut musim semi setelah adanya pandemi ini. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan semuanya, teman-teman Grounded yang saya hormati. Saya lihat tadi juga banyak senior saya di sini nih. Sebenarnya saya malah yang belajar di sini. Tapi karena malam ini diminta sharing, ya saya nggak punya materi apa-apa. Cuman mungkin sekedar cerita saja. Realnya bagaimana kami di Malang Strudel menghadapi pandemi ini gitu ya. Jadi judulnya agak-agak ngeri nih. Apa tadi judulnya? Peluang ya? Apa? Ya. Menyambut musim semi setelah pandemi. Waduh, menyambut musim semi setelah pandemi. Tadi saya sempat kontak Mas Salim. Wih, judulnya ngeri Mas, menyambut musim semi gitu ya. Padahal sekarang kita sendiri tahu mungkin hilal aja belum kelihatan gitu di COVID-19 ini. Jadi mungkin sama lah dengan kami pun juga belum melihat kapan ini. Jadi kawan-kawan mungkin saya cerita dulu sedikit menyamakan persepsi tentang COVID-19 ini ya. Ini kan sama-sama sebuah wabah yang mungkin akan menjadi secara besar gitu di dunia, dan baru dimulai di Desember yang kita nggak nyangka kok sampai di Indonesia juga gitu ya. Ya mungkin ada pemerintah
nggak mewanti-wanti kita semua lah sebagai warga negara bahwasanya ini bisa masuk ke Indonesia gitu. Pemerintah masih tetap optimis bahwasanya wabah ini aman-aman aja gitu di Indonesia. Dan ternyata di tanggal 2 Maret ya baru diumumkan bahwasanya wabah ini sudah benar-benar masuk di Indonesia. Dan kita sebagai pelaku bisnis saya kira juga sama ya, semuanya pada nggak siap gitu. Jadi kalau seperti Pak Bi bilang kemarin, kalau krisis-krisis sebelumnya itu ibarat pesawat itu kan landingnya pelan-pelan gitu ya, turbulensinya pelan-pelan gitu. Nah begitu kena COVID ini ternyata langsung gitu tajam, jadi jalan langsung tiba-tiba kolaps gitu pesawat kita. Nah ini yang kita alami juga mungkin sama kawan-kawan semuanya, terutama di teman-teman UKM gitu ya. Hal yang nggak kita sangka-sangka tiba-tiba langsung merosot, dan bahkan beberapa teman-teman kemarin yang sering curhat di saya, teman-teman TDA terutama, tiba-tiba omsetnya sampai 0 gitu, nggak ada omset sama sekali. Nah, saya hanya cerita aja dari awal pertama kali COVID masuk ke Indonesia tanggal 2 Maret itu ya. Kami di Malang Strudel itu saya masih ingat benar tanggal 1 itu pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi tiket pesawat di 10 destinasi utama di Indonesia, yang salah satunya adalah Malang. Kebetulan salah satu unit bisnis saya di bidang pariwisata, Malang Strudel, kami tentu menyambut gembira nih subsidi tiket tadi. Jadi tanggal 1 itu hari Minggu kalau nggak salah, tanggal 2-nya hari Senin, kami langsung meeting menyambut traffic wisatawan yang datang ke Malang pasti akan lebih banyak daripada biasanya gitu ya. Kita sudah bikin strategi macam-macam. Ternyata sorenya Pak Jokowi mengumumkan bahwasanya ada 2 pasien yang sudah tertular COVID di Depok ya kalau nggak salah, di Depok atau Bekasi waktu itu. Wah ini langsung agak gempar nih di berita gitu ya. Kami pun juga akhirnya bingung, wah ini kayaknya subsidi tadi pesawat nggak akan ngefek ke pariwisata. Nah, sebelumnya juga, kenapa tadi saya bilang pemerintah mungkin agak telat menginformasikan ke kita para pelaku usaha terutama ya. Kami di Malang Strudel sangat yakin sebelumnya tahun ini adalah tahun dengan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Sehingga kami ekspansi agak besar-besaran juga di tahun 2020 ini. Ada 3 outlet besar yang kami sedang bangun, kami bangun sekaligus gitu ya. Bahkan 2 diantaranya outlet besar ini kita launching sebelum Lebaran tahun ini. Satu lagi kita launching nanti di bulan Desember. Ya, investasinya sudah ya lumayan besar lah di 3 outlet ini. Satu outlet rata-rata luasan kurang lebih 2.000 meter, 2.000 sampai 3.500 meter, dan ada 3. Nah, mungkin saja misalkan pemerintah saat itu lebih tanggap gitu ya, mewarning kita sebagai warga negara, mungkin hal-hal kayak gini bisa kita batasin lebih awal gitu. Dan ternyata pemerintah tetap optimis, dan ya akhirnya bisa dikatakan ada salah strategi sedikit lah. Kita sudah terlanjur ekspansi dan ternyata kenyataannya seperti ini. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah juga kali ya, karena pandemi seperti ini kan di Indonesia juga baru pertama kali ini juga kejadian. Kalau kemarin wabah SARS dan MERS itu kan efeknya nggak seperti ini gitu kawan-kawan. Suara saya nge-lag ya? Iya, suaranya agak nge-lag Bang Sam. Kalau ada earphone bisa pakai earphone kali ya? Saya pakai earphone nih malahan. Kayaknya jaringan. Sudah belum? Tapi masih jelas kok. Udah oke, masih oke. Udah. Agak dubbing aja. Kenapa? Ya ini udah jelas nih. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah juga, karena ini memang juga mungkin baru pertama kali. Sebentar saya pakai wifi. Saya ganti jaringan sebentar ya.
Tes, tes. Sudah? Oke. Sudah belum ya? Sudah, Sam. Sudah? Iya. Nah, jadi ya mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah karena ini baru pertama kali juga gitu ya, mungkin di Indonesia mengalami wabah yang besar ini. Dan pemerintah kita juga mungkin tidak siap, juga tidak bisa disalahkan 100% juga. Karena memang tidak punya pengalaman menangani wabah ini gitu. Nggak seperti mungkin negara-negara lain yang sudah pernah menangani wabah SARS, MERS gitu ya, dan mereka sudah ada SOP-nya. Tapi daripada menyalahkan pemerintah, ya kita siap sendirilah dengan keadaan ini. Jadi gitu, tanggal 2 itu mulai masuk, kemudian kita sudah jadi meeting pagi, ternyata nggak sampai diskusi, besoknya sudah harus ganti meeting lagi yang lain gitu. Kemudian kita di sana melihat kondisinya seperti apa, efek-efek yang ditimbulkan seperti apa sih gitu. Kita banyak silaturahmi dengan teman-teman di Jakarta, di luar negeri gitu ya, melihat keadaannya seperti apa. Dan kami di hari kelima itu hari Sabtu kalau nggak salah waktu itu, minggu itu, kami langsung menyiapkan namanya BCP, Business Continuity Plan. Jadi kita sudah membuat BCP ini terkait misalkan ada kejadian-kejadian di luar sana yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi BCP ini kita bikin ada 4 tahapan. Yang tahap pertama adalah kondisi saat ini, saat wabah ini sudah masuk di Indonesia, tapi belum sampai Malang. Nah itu fase 1. Kemudian fase 2 kita bikin lagi saat wabah itu sudah mulai ada gejala masuk di Malang, gitu ya. Dan kemudian ketiga kita bikin lagi saat wabah itu di Malang sudah ada korban, ya, dan bahkan ada yang meninggal. Itu sudah masuk kepada fase 3 kami bikin. Dan kemudian yang terakhir fase 4 itu saat situasi sudah tidak terkendali seperti sekarang. Situasi tidak terkendali itu dalam artian traffic wisata sudah jeblok, omset sudah mulai habis, kemudian di luar intinya semakin menakutkan lah. Intinya hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dari perusahaan, terutama di eksternal. Nah, kita bikin itu, kita mulai di hari ke-5 ya waktu itu. Jadi saat kita bikin BCP saat itu, karyawan pun juga agak merasa menyepelekan lah. Saya juga kontak beberapa teman, apakah bikin BCP juga? Ternyata enggak juga, santai aja lah gitu. Kok kayaknya terlalu nakut-nakutin lah gitu. Ya tapi kita tetap jalan, kita bikin BCP gitu ya. Dan ternyata kawan-kawan, mungkin berita buruknya adalah planning yang kita buat ini ternyata fase itu datangnya lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Sehingga saya ingat benar kemarin di bulan Maret itu kita hampir 2 hari sekali itu meeting besar, dan intinya meeting kejar-kejaran sama fase yang ternyata terlalu cepat dibandingkan dengan planning yang kita buat gitu. Jadi kami melihat fase 4 itu kami planningkan di kisaran tanggal 10 April. Ya, baru hari ini gitu. 10 April itu baru masuk ke fase 4 minggu ini. Tapi ternyata datangnya fase 4 itu bagi kami, itu ternyata di akhir Maret. Jadi di akhir Maret itu sudah nggak ada wisatawan yang datang ke Malang gitu. Omset sudah makin turun, drastis banget gitu intinya. Nah, fase-fase ini tadilah yang kami jadikan acuan gitu. Memang dulu di awal-awal ya banyak yang ngapain sih kok kayak ini banget gitu, paranoid banget gitu dengan COVID ini, kan biasa aja gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sampai sekarang kan ternyata sangat luar biasa ya ininya. Perbedaannya mungkin hari ini dengan 2 minggu yang lalu aja sudah perbedaannya kayak bumi dan langit gitu. Dan kita nggak bisa melihat nanti mungkin hari ini dengan 2 minggu lagi, atau hari ini dengan tanggal 10 bulan depan gitu ya, perkembangannya sudah seperti apa. Nah intinya COVID-19 ini kita juga sama-sama nggak tahu kapan selesainya gitu ya. Kalau mungkin ada para pakar gitu yang ngomong bahwa ini akan selesai ini gitu kan, dan mereka semuanya saling berbeda pendapat semuanya gitu, dan nggak ada yang pasti karena ya memang mungkin wabah sebesar ini baru dialami dunia 100 tahun terakhir ini, dan semuanya sama-sama nggak tahu gitu
Di Cina aja yang katanya sudah selesai sampai sekarang juga ternyata kan belum benar-benar bersih 100% juga ya. Intinya belum ada pola yang bisa kita tiru gitu di negara lain, gimana polanya yang sudah benar selesai dan kemudian kita bisa meniru ke sana. Karena ternyata di Cina aja juga masih belum selesai. Nah ini banyak yang mau perkirakan, ada yang ngomong pertengahan April sudah selesai gitu. Tapi kalau kami sendiri di Malang Strudel, kami melihat mengambil ancang-ancang sepertinya sih sampai bulan Juli. Jadi akhirnya dari sana kami intinya harus shutdown dulu. Shutdown, kemudian dan kita siap-siap nanti start engine lagi di bulan Juni atau maksimal di bulan Juli. Jadi itu kawan-kawan yang mungkin kita lakukan gitu ya. Intinya kita bikin BCP, Business Continuity Plan, yang lebih detail terkait terkait hal-hal eksternal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Mulai dari mengatur, jadi di awal-awal di bulan Maret kemarin itu sudah mulai mengatur nilai persediaan kita, bagaimana supplier besar itu supaya nggak kirim dulu barang dan kita bisa stop. Kemudian masalah karyawan, ya kebetulan ada beberapa karyawan yang memang secara kontrak habis di bulan Maret gitu ya, dan akhirnya nggak kita perpanjang dulu. Terus kemudian hitung-hitungan berapa persen karyawan yang bisa dirumahkan, beda sama WFH ya, jadi benar-benar dirumahkan, mereka standby di rumah gitu, karena outletnya tutup, dan mungkin juga sebagian karyawan di office juga akhirnya nggak 100% juga yang masuk gitu. Nah, langkah-langkah kayak gini ini, kita bikin BCP ini intinya adalah pada kecepatan ya kalau menurut saya. Kecepatan. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba terlambat berapa minggu aja kita sudah beda gitu. Kita sudah mengeluarkan kos yang sangat besar karena keterlambatan kita tadi. Makanya planningnya dari awal harus benar-benar harus benar-benar detail dan strict banget untuk kita melaksanakannya di sana. Kemudian juga memang ini mengambil keputusan di masa-masa kayak gini juga sangat-sangat susah kan gitu ya kawan-kawan ya. Saya nggak tahu, mungkin kawan-kawan di BC mungkin lebih expert di sini. Kalau bagi saya di industri yang paling terdampak, kebetulan di industri pariwisata ini industri nomor 1 yang paling kena dampak karena corona gitu ya. Serba sulit gitu cara mengambil keputusannya. Jadi sebenarnya kami itu mau tutup semua toko, itu tutup di akhir bulan Maret sebenarnya. Sekitar tanggal 25 Maret itu kita sudah tutup. Jadi setelah diumumkan, tanggal 2 itu diumumkan pasien pertama Indonesia masuk ya. Kemudian tanggal 25 kalau nggak salah, itu baru diumumkan penutupan semua tempat wisata yang ada di Malang oleh Gubernur Jawa Timur. Nah ini yang kami heran sebenarnya, saat ditutup, wisata ditutup ya tanggal 25, saya lupa, hari Minggu di kisaran tanggal 25 itu tadi, itu ternyata omset masih stabil aja gitu. Dan orang tuh masih lalu lalang luar biasa. Ya kita antara seneng dan susah gitu ya. Senengnya omsetnya masih bagus, bahkan hari Minggu itu malah lebih tinggi daripada minggu sebelumnya omset kami. Susah, sedihnya, wah ini kok kayaknya bakalan lama nih malahan di Indonesia gitu. Karena masyarakatnya mungkin nggak aware sama corona ini tadi. Nah itu sedikit gambaran cerita di bulan-bulan kemarin ya. Kemudian juga paling susah juga kita mungkin sebagai leader gitu ya di bisnis, intinya kita ngomong dari hati ke hati lah dengan semua karyawan gitu. Intinya ya kalau dengan keadaan seperti ini yang kita sudah anggap ini seperti bencana yang mungkin dampaknya lebih besar daripada bencana perang gitu ya, kita sudah nggak bisa lagi pakai hukum yang normal intinya. Intinya ya bagaimana caranya karyawan ini bisa sama-sama berjuang dengan kita. Mungkin secara gaji juga nggak bisa lagi 100%, yang dirumahkan juga harus terima gitu ya. Dan kita sama-sama berjuang dengan berbagai cara untuk bisa sama-sama keluar dari permasalahan yang ada. Nah, mungkin itu dulu, Mas Cakra, cerita kemarin kami gitu ya. Nanti mungkin kita lanjut dengan tanya jawab kali ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih buat Mas Doni. Mas, berarti ini mulai di lockdown semua nih ya, Malang Strudelnya?
Kami lockdown semua, tinggal satu outlet saja. Jadi iya tadi ceritanya dan terputus. Sebenarnya harusnya sih di akhir bulan kemarin tuh sudah tutup semua kami. Tapi jadi ini kan kita ngambil keputusan yang sulit ya. Yang pertama antara kita tetap mempertahankan omset, yang kedua adalah masalah keselamatan karyawan dan mungkin customer yang datang gitu ya. Karena kan biasanya masuk ke toko tuh pasti banyak orang berumpul antri gitu ya. Nah, itu yang bisa kita hindarin, tapi di satu sisi kan kita juga butuh omset. Nah, sebenarnya kita mudah sih memutuskan itu gitu. Kita yang penting tutup aja deh, omset kita hiraukan gitu. Yang bikin kita berat itu sebenarnya adalah di Malang Strudel ini ada kurang lebih sekitar 1.000 UMKM yang bergabung dengan kami. Dengan jumlah produknya mereka itu lebih dari 2.000 produk ya di kami. Nah, saat kita mau tutup, kita sounding ke mereka, mereka ini yang datang ke kantor sambil nangis-nangis gitu kan, yang kita bikin nggak tega itu. Sambil nangis-nangis, kemudian sambil ya macam-macam lah mereka. Pak, ini kalau ditutup kayak gimana nih, omset kami nggak ada lagi, satu-satunya kami masuk di sini gitu ya. Ada lagi yang UMKM yang bahkan harian gitu, seperti kue-kue bahasa itu kan mereka harian datang ke kita. Nah, ini keputusan yang makin bikin kita sulit lagi gitu. Kalau dari pihak internal kita sih udah langsung tutup aja gitu. Tapi ya itu tadi, melihat teman-teman ada lebih dari 1.000 UMKM di Malang gitu ya, yang bergabung di kami ini yang bikin agak susah gitu kami ngambil keputusannya. Jadi sampai sekarang hanya ada satu outlet saja yang di Karanglo yang kami buka ya dengan omset yang seadanya. Gitu mungkin. Oke, mungkin sedikit Mas, terkait kan adanya pandemi ini otomatis merubah market behavior ya. Artinya kebiasaan-kebiasaan baru muncul yang mereka harus stay di rumah, kerja di rumah, terus bisa juga kan merubah human lifestyle mereka. Artinya kayak jadi aware tentang kesehatan apa mungkin nih. Kayak kemarin kan saya lihat Malang Strudel sempat ngeluarin produk baru tentang kesehatan ya kemarin yang apa sih brandnya kemarin Mas? MS Nature. Ya. Apa itu? Itu ya. bisa bukan kesehatan sih. Artinya bukan ya? Itu lebih ke skincare ya kemarin? Iya. Body care. Ya. Iya, artinya berkaitan dengan perubahan market behavior, terus human lifestyle yang berubah, itu strategi apa nih yang Mas Doni mau terapin nih di tengah krisis situasi yang seperti ini? Gitu. Kalau sekarang mungkin ini ya, jadi kan ada beberapa fase. Mungkin fase pertama fase takut gitu ya semuanya gitu. Kemudian kedua fase belajar dan kemudian fase growing gitu kan. Nah, sebenarnya kita sekarang juga masih dalam fase learning nih sekarang gitu, belum masuk fase growing. Jadi pada fase learning ini kita juga masih mempelajari orang-orang itu seperti apa gitu ya. Apalagi terkait di pariwisata kan nggak mudah juga kita mendeliver produk yang di bidang pariwisata yang harusnya mereka beli ada experience-nya, kemudian kita gantikan dengan online gitu. Itu saya rasa nggak bisa gitu menuju ke sana. Meskipun memang belum dicoba juga sih menuju ke sananya. Tapi kalau dari pengalaman kami kemarin, ini agak susah dilakukan gitu menuju ke sananya. Sehingga kalau bagi kami di industri pariwisata, ya intinya gini, di era seperti ini kita kan berusaha mengontrol apa yang kita bisa kontrol gitu ya. Satu hal yang nggak bisa kita kontrol adalah revenue. Omset ini sudah nggak bisa kita kontrol lagi tuh, karena ini berhubungan sangat 100% mungkin dari pihak eksternal gitu ya. Kita ngomong-ngomong nggak bisa. Sehingga satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah menekan cost serendah mungkin gitu. Itulah yang membuat kita akhirnya ya udah kita pilih lockdown aja. Kita sekarang fokusnya pada manage cost-nya aja. Kita nggak fokus lagi pada revenue. Gimana caranya nanti saat bulan Juni atau Juli kita waktu start engine itu masih kita pastikan saldo perusahaan masih cukup untuk bahan bakar awal gitu. Jadi jangan sampai kita malah salah strategi, kita habisin di bulan April, Mei, nanti malah kita nggak bisa start engine. Nah itu yang kita lakukan sih Jaka. Jadi mungkin kita lebih ngambil strategi ke sana. Kalau mungkin buat saran buat teman-teman nih Mas, mungkin di bidang kuliner atau yang fashion berkaitan dengan perubahan market behavior dan human lifestyle tadi gimana Mas? Menurut Mas Doni? Ya memang kan saya nggak ngerti juga ya, masing-masing industri kan punya expertnya masing-masing gitu ya. Tapi ya memang kalau secara teori benar, secara teori ya kita pasti akan ngikutin gitu, kita beradaptasi dengan behavior yang baru gitu kan.
jualan baju juga harus menuju ke online, kemudian apalagi ya, produk macam-macam yang intinya menuju ke online dan untuk kebutuhan orang-orang di rumah gitu ya. Nah ini yang agak susah yang kita jalankan di industri pariwisata, oleh-oleh gitu ya. Karena kita juga barangnya misalkan seperti barang-barang UKM gitu ya, meskipun dia misalkan seperti keripik gitu. Tapi kita akan jual ke rumah ini, kesulitannya kalau ke end user, itu pasti kita akan kalah dengan produk-produk yang sudah mass production yang ada di Indomart, Alfamart gitu. Keripik singkong mungkin di sana harganya cuma 8.000 gitu. Tapi kalau dengan produknya teman-teman UMKM gitu, kita jual mungkin sudah harus minimal di harga 20.000. Nah ini yang membuat kami juga nggak pede akhirnya. Kalau secara teori memang benar kita harus shifting gitu ya, menuju ke ini gitu, menuju ke behavior yang baru gitu. Tapi sampai sekarang sih kami di masa learning ini kami masih belum menemukan apa yang kita bisa masuk menuju ke sana. Sehingga satu opsi yang kita pilih yaitu tadi lockdown aja, dan kita memastikan nanti kita bisa start engine di bulan Juni. Silakan yang mau bertanya duluan. Coach Suryo Wahono. Silakan Coach Suryo. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sam Doni atas ceritanya. Ini menarik sekali buat kita semua ini. Beberapa hari kita mengikuti CCG ini. Kita mendapatkan banyak insight yang luar biasa. Dari Ki Kusnadi sampai teman-teman yang ada di luar negeri juga sharing kondisi perekonomian di sana, sharing tentang SMIS juga, UMKM yang di luar negeri juga. Ini terakhir dari Sam Doni ini luar biasa. Ini ada pertanyaan menarik nih. Ada poin yang menarik yang saya tangkap bahwa begitu sudah ada alarm tadi ya, ada pengumuman sudah masuk corona atau COVID ini masuk ke Indonesia, itu udah terplanning, sudah dibikin gitu bisnis continuity-nya. Sampai di level di operasional tadi saya sempat tangkap benar-benar mengontrol inventory ya. Stoknya di level yang terendah. Nah, ini yang sebenarnya menarik sih yang bisa di-share. Mungkin ini juga menjadi fokus kita semua, terutama di teman-teman UMKM ini. Ketika kita ngomong mengontrol inventory ini kan berarti kita sudah punya pencatatan gitu, apapun bentuknya gitu. Nah ini mungkin bisa di sharing situ, mungkin dari inventory ini apa sih dengan mengontrol satu titik ini, apa yang bisa diperoleh, artinya apa yang bisa dijadikan inputan sehingga untuk mengambil keputusan yang strategis terkait dengan bisnis itu sendiri, Sam. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kami mengontrol inventory-nya, terutama tadi dari BCP tadi, Pak, dari BCP yang kita bikin. Kemudian kita dari BCP itu juga kita langsung menentukan forecasting produksi. Jadi kita sudah mulai melihat kurang lebih turunnya omset itu kurang lebih segini, sehingga kita langsung menurunkan produksi. Tapi itu juga ternyata, itu tadi yang seperti saya bilang di awal, ternyata kejar-kejaran dengan kondisi real yang ternyata lebih cepat daripada perkiraan kita. Gitu. Tapi ya kami masih beruntung, kami bikin BCP ini di hari ke-4, hari ke-5 Corona di Indonesia ya. Kami membayangkan aja saat ternyata kami baru membuat BCP ini di hari ke-20, wah itu pasti kerugiannya sangat luar biasa besar gitu bagi kami. Itu ya ada inilah ya, kita masih beruntung lah, berpikir masih bersyukur lah kita bikin BCP meskipun tetap aja ada kerugian. Jadi kita bikin forecasting omset, kemudian secara produksi yang jadi di Malang Telur itu kan sebenarnya ada 2 produk yang kita jual ya, NOP dan OP, on product sama non produk kita. Yang non produk ini produk-produk yang disuplai dari teman-teman UMKM. Yang saya bilang tadi ada kurang lebih 3.000 produk mungkin dari 1000-an UMKM di Malang yang kami kumpulkan yang terbaik. Nah dari awal itu kami sudah stop
ngomong ke semua para UMKM bahwasanya mereka jangan produksi dulu, kita nggak menerima produk lagi dari mereka. Itu yang pertama kita sampaikan ke mereka. Makanya waktu kita bikin BCP di awal sekitar tanggal 6 mungkin ya waktu itu, teman-teman UKM juga pada ngomong, kenapa sih Pak santai aja lah, ini maksudnya kok sampai seperti ininya gitu-gitu lah. Karena ya memang informasi tentang COVID ini kan mungkin nggak sampai pada level-level bawah gitu ya. Nah, tapi kami tetap bersikeras, sudah stop, kita nggak bisa lagi terima dulu. Kemudian yang kedua, produksi kami sendiri di Malang Strudel itu kan ada sekitar 15 produk ya, Malang Strudel sendiri. Mulai dari Malang Strudel Premium, Malang Strudel Toaster, dan Malang Strudel yang reguler. Itu ada 15 produk, saat hari itu pun juga langsung kita stop, kita hanya fokus produksi untuk 5 varian bestseller kita aja. Itu sehingga kita bisa ngeredus banyak banget masalah bahan baku dan macam-macam. Nah, dari 5 ini tadi kita fokus untuk ngabisin bahan aja nih, bahan-bahan utama ya, pastry dan macam-macam. Tapi seperti bahan-bahan yang harian ya kita benar-benar beli harian, tapi benar-benar ketat Pak ininya, pembelian dan ininya pengeluaran duitnya. Seperti telur gitu-gitu kan itu nggak bisa panjang ya. Ini harus ketat sekali. Nah, mungkin seperti itu yang kita lakukan kontrol inventorinya Pak. Terima kasih Sam Doni. Tadi menarik ya. Waktu bikin forecasting produksi itu apakah memang sudah menjadi behavior bisnisnya Sam Doni atau memang melihat ketika sudah masuk nih, udah mulai tanggal hari pertama corona masuk itu, Sam? Ya, kami memang sudah terbiasa kalau bikin forecasting ini. Jadi kita bikin forecasting itu kan tiap 1 bulanan ada, kemudian ada revisi per mingguan ya. Jadi kita kalau di bidang oleh-oleh ini kan peak season kita ini banyak kan di weekend. Atau malah kalau di long weekend ini malah lebih gede banget nih peak season-nya dan beda sama hari-hari biasa. Dan kita sudah terbiasa dengan itu. Makanya kita juga kita develop ERP sendiri di perusahaan yang ERP-nya ini kita bikin semacam AI gitu ya, artificial intelligence yang mereka bisa melihat kebutuhan forecasting hari ini berapa gitu, melihat dengan data-data sebelumnya dibandingin dengan data-data tahun lalu, dibandingin data minggu lalu gitu. Dan ini juga masih belum sempurna sih. Kita terus sempurnakan. Tapi gara-gara COVID-19 ini kayaknya sudah nggak ada aturan data yang kita bisa pakai lagi ke belakang gitu. Jadi ini benar-benar harus semi manual lagi, AI dan macam-macam itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Datanya benar-benar frontal banget gitu, begitu menghadapi era pandemi ini. Gitu Pak. Terima kasih, luar biasa insight-nya buat kita semua ya. Udah masuk ke ERP dan AI ya. Ini mungkin masih belum kesampaian. Kebetulan kami juga bergerak di bidang IT, terutama spesialisasi untuk ERP juga. Yeah. Jadi memang ini yang jadi memang ini yang menjadi apa namanya? Sebenarnya kalau pelajaran yang kita petik adalah ketika bisnis dijalankan dengan dengan tepat, mau dia levelnya UMKM, itu luar biasa gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam bisnis itu udah ada alarmnya gitu. Ya meskipun masih dikatakan lambat, tapi at least masih banyak hal yang bisa diselamatkan atau masih banyak yang bisa di-saving. Terima kasih Sam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Suryo Wahyono. Sam, sebelum lanjut ke teman-teman nih, ada yang nitip pertanyaan melalui chat ya. Apakah Sam Doni setelah melakukan lockdown tadi juga melakukan pivot di bisnis yang lain? Melakukan pivot bisnis yang lain. Sekarang ini kebetulan enggak. Ya saya ada beberapa bisnis gitu ya. Sebelum di Malang dulu saya bisnis di bidang IT. Di bidang IT ini karena kita B2B, ya alhamdulillah sih sampai sekarang belum terlalu terganggu lah dengan adanya corona ini gitu. Kemudian yang satu lagi bisnis baru tahun kemarin jalan di bioteknologi di bidang kesehatan, ini justru momentumnya lagi naik malahan gitu. Jadi ya di Malang dulu salah satunya aja gitu. Ini pivot apa bukan ya? Bukan kan? Ini bisnis yang existing sih soalnya. Jadi nggak nge-pivot dari Malang dulu menuju yang lain. Belum kepikiran. Belum. Oke. Yang Imam Pak Muji, silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni. Waalaikumsalam. Ketemu lagi.
Mas Doni mau nanya tadi kebetulan pas join Ya. ini kebetulan di minggu ini kita lagi mikirkan skema untuk mengurangi apa kalau istilah Mas Doni tadi lockdown di internal di kos ya, jadi yang bisa dikontrol. Nah, saya pengen bertanya detailnya kok di Malang Strudel itu teknis detail atau bukan detail lah ya, paling tidak apa aja yang dikontrol yang dilakukan. Apakah mulai dari gaji, menjelang THR, bagaimana, dan lain sebagainya. Kan kebetulan sampai bulan Juni atau Juli baru start engine lagi kan ya? Gitu, Mas Doni. Iya. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Baik. Jadi kalau karyawan ini kita bagi, jadi waktu kita bikin BCP, itu kami membuat detail banget gitu ya. Jadi intinya BCP yang kita bikin itu prioritas pertama adalah pada keselamatan karyawan dulu. Keselamatan karyawan dan keluarganya. Baru kita kemudian kedua baru ngomongin masalah keselamatan bisnis. Ngomongin keselamatan karyawan ini ya kita sampai bikin shift-shiftan mereka kerja gitu. Dalam artian gini Pak, kita bagi karyawan itu dalam 2 kelompok besar, kelompok A dan B. Misalkan kita punya finance ada 3 orang gitu, 1 orang di kelompok A, 2 orang di kelompok B. Kemudian marketing juga kita pisahkan semuanya. Intinya mereka nggak saling bertemu. Jadi kita sampai memikirkan, misalkan nanti di fase ketiga atau fase keempat ternyata ada karyawan kita yang ternyata tiba-tiba positif corona. Nah, kita harus ngapain nih? Jadi BCP itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Kita harus sampai mensimulasikan kalau sampai ada orang internal kita kena corona gitu ya, katakanlah finance kena corona gitu. Wah, bisa-bisa kan malah perusahaan kita nggak bisa jalan gitu kan, karena mereka langsung diisolasi pemerintah gitu kan. Langsung diambil 14 hari di sana, lah kemudian kelangsungan bisnis kita gimana? Nah, ini yang kita bangun di BCP tadi. Makanya di awal-awal dulu kita langsung pisahkan karyawan grup, satu hari Senin, satunya masuk hari Selasa, seling-seling gitu Pak. Itu sebelum kita lakukan WFH ya waktu itu. Jadi langsung mereka seperti itu, bahkan di level produksi juga seperti itu. Level produksi seperti itu, di level outlet waktu masih buka juga seperti itu. Jadi biasanya kan mereka rolling gitu ya. Ketemu di pagi hari besok atau ada yang ketemu di sore. Nah ini benar-benar kita pisahkan, mereka nggak saling ketemu. Sehingga nanti saat ada apa-apa di grup A, grup B-nya masih bisa jalan di perusahaan kita. Nah itu yang kita lakukan di awal dulu. Kemudian kalau sekarang semuanya sudah kita bagi 3. Yang pertama adalah karyawan-karyawan yang kita memang tidak perpanjang kontraknya, kebetulan ada memang habis agak banyak di bulan Maret. Itu kita memang tidak perpanjang. Kemudian yang kedua yang kita rumahkan, ya mereka diam di rumah dan standby di rumah. Itu kurang lebih kalau bagi kami sekarang mungkin 85%. Ya, dengan gaji yang nggak full lagi, dan kita bisa lah maksudnya negosiasi dengan mereka yang ngomong dari hati ke hati intinya Pak. Kalau kita sekarang ngikutin peraturan pemerintah sudah bakalan nggak ketemu ini gitu kan. Jadi kita ngomong dari hati ke hati ke mereka bahwasanya kondisinya seperti ini, ya kita bidanya seperti ini. Kalau memang nanti kalau saya sendiri nggak bisa menjanjikan apa-apa ke karyawan, karena kita juga nggak ngerti si corona ini akan seperti apa dampaknya di sini. Kita hanya cuma bisa membuat ini aja ya, perkiraan aja, tapi itu kan semuanya angkanya nggak ada yang pasti gitu, sehingga kami juga ngomong ke karyawan ya kita nggak bisa menjanjikan apa-apa gitu. Yang penting saya bisa menjanjikan gaji yang sekarang cuma sekian persen aja dari gaji normal, dan kamu kerja di rumah standby, mungkin bisa kerja ya yang lain juga gitu. Tapi kami janji misalkan nanti sampai di akhir tahun 2020 ini ternyata perusahaan ada profit, kita akan prioritaskan dulu ke karyawan gitu. Yang jumlahnya pun juga kita nggak bisa tentukan sekarang gitu. Intinya pasti akan di sana, karena kita sekarang sudah ngomongin lagi nggak ngejar masalah growth dan macam-macam, kita fokusnya pada survival aja. Jadi kalau sampai di akhir tahun ada profit ya kita bisa alokasikan, tapi di sekarang kita nggak ada janji apa-apa Pak ke mereka. Dan kita juga mempersilahkan karyawan kondisi seperti ini, kalau misalkan karyawan ada yang dapat peluang yang lebih baik, ya kita benar-benar persilahkan gitu menuju ke sana. Nah itu kategori kedua. Kategori ketiganya yang masih tetap ngantor nih Pak. Ini jumlahnya kecil banget, 15-20% lah mungkin ya, yang masih ngantor karena ada 1-2 outlet kita yang buka dan mereka fokus di sana sambil fase learning untuk jualan online, mencoba segala cara lah yang kita evaluasi secara harian. Nah mungkin itu Pak yang kita lakukan sekarang. Oke, ya. Makasih banyak Mas. Kalau yang masih ngantor tadi normal atau manajemen atau bagaimana?
Gimana Pak? Yang di kantor itu di tataran manajemen atau bagaimana? Iya, sekarang yang kantor ini semuanya pada GM semua levelnya, GM, dan mungkin ada di bawahnya dikit kecil ya, level-level manager. Tapi semuanya orang-orang di sana yang saya butuhkan untuk ajak diskusi tiap hari untuk ya kita karena sekarang masih di fase learning gitu, mencoba segala macam cara gitu ya. Kemudian di level operation hanya sedikit banget yang kita suruh untuk eksekusi strategi-strategi yang sudah kita bikin. Oke. Gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Doni. Oke, terima kasih Mas Imam. Berikutnya Terima kasih. Agin ya. Bentar Mas Agin, Cakra, silakan. itu ada pertanyaan dari Bunda Rita Oh, ada. Mana. di chat itu. Oh, wait. Oh, belum nemu. Bacain dong, Om. Dari Rita saya unmute aja ya, langsung ngomong aja biar kita dengar juga suaranya. Ya, boleh. Nggak bisa di-unmute ya. Oke, sudah. Oke, silakan Bunda. Lah, unmute lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samdeka, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya Bunda, alhamdulillah. Ini kebetulan saya nge-share acara ini juga ke beberapa grup. Jadi emak-emak yang ada di grup itu pada nanyain, tolong dijelasin lagi dong PCB apa, BCB apa gitu. Mereka tadi telat masuk soalnya. Jadi pas awal-awal tadi mereka kayak gini. Kebetulan saya lagi ya karena mungkin banyak waktu senggang di rumah gitu ya. Artinya kemarin coba bikin podcast. Nanti mungkin coba install Spotify. Nanti cari di situ Samdeka. Saya bahas tentang BCP itu agak panjang tuh di situ, kurang lebih sekitar 20 menitan, lebih detail lagi gitu. Nanti kalau saya jelasin di sini 20 menit hilang lagi nanti. Dimarahin moderator nanti saya. Gitu Bun. Bisa sampai subuh Di nggak? podcast. Di podcast saya nerangin agak detail sih BCP tadi. Secara Mungkin singkatnya bisa aja dilihat di Samdeka. Singkatnya ya intinya kita bikin BCP ini kan tentang business continuity plan gitu ya. Jadi saat ada apa-apa dengan bisnis kita, baik dari gangguan eksternal dan internal, bisnis kita itu masih bisa jalan gitu. Ya seperti saya jelaskan, Mas Jalan kita sampai membagi karyawan menjadi 2 grup besar gitu. Misalkan ada satu karyawan yang memang kena corona positif dan dia harus diisolasi, ya jangan sampai ya misalkan finance kita gitu, finance-nya diisolasi gitu sama negara gitu kan. Nah terus siapa yang ngurusin akunting kita di perusahaan? Jangan-jangan malah tagihannya numpuk dan macam-macam nggak karuan gitu kan. Nah ini kita persiapkan dari awal nih. Seperti itu. Kemudian kedua mungkin bagian level produksi ya, yang memang dia mungkin tahu resep-resep penting kita gitu. Kita bagi orangnya, kita persiapkan apa-apa yang mungkin nggak diketahui sama grup B, kita sudah siapkan dari awal informasinya itu tadi. Itu di level contohnya di karyawan. Kemudian kedua tentang persediaan gitu. Persediaan gimana caranya? Kita sudah bikin planning, intinya kita nggak sampai banyak kerugian di level ini tadi, inventory kita gitu. Apalagi ya, kemudian forecasting omset gitu ya, disesuaikan dengan kondisi eksternal yang memang kita nggak bisa kontrol, Bun. Jadi yang sekarang ini kan, intinya kan kita bagaimana caranya kita mengontrol yang bisa kita kontrol saja ya. Kalau omset ini kan sesuatu yang sudah nggak bisa kita kontrol nih, karena keadaan eksternal, kondisi eksternal yang membuat kita nggak bisa gitu. Traffic tiba-tiba nggak ada, wisatawan sama sekali gitu. Nah ini kan di luar kontrol kita. Beda misalkan tetap ada wisatawan tapi omset kita turun. Nah ini kan kontrol kita yang salah gitu kan. Tapi ini wisatawannya nggak ada gitu. Nah, sehingga dari BCP tadi yang kita bisa pastikan, yang kita bisa kontrol hanyalah masalah OPEX nih. Nah sekarang kita hanya bermain-main di OPEX saja. Bagaimana OPEX ini bisa kita kecilkan sekecil mungkin, sehingga nanti saat kita start engine, kalau kita sih sudah memperkirakan di kisaran bulan Juni dan Juli, start engine itu masih bisa jalan gitu perusahaan. Jadi jangan sampai malah duitnya, cash flow-nya kita malah habisin di bulan Maret, April, Mei, malah nanti waktu bulan Juni start engine malah kita nggak ada bahan bakar untuk jalanin perusahaan. Kurang lebih gitu, Bunda Erita. Oh ya, buat teman-teman, link-nya tadi, link untuk podcastnya Samdeka ada di kolom chat ya. Jadi bisa dibuka dulu. Kalau yang belum install dulu aplikasi Spotify-nya.
baru nanti klik linknya itu bisa langsung masuk ke podcastnya Samdeka. Oke, Ya, lagi berikutnya yang belajar-belajar bikin bertanya. podcast. Ya, karena kemarin saya juga dapat banyak insight dari podcastnya Samdeka ya, terutama bikin BCP-nya. Jadi pada saat sudah ini kita bikin plan-plannya termasuk harus pivot dulu nih sementara kemarin. Oke, berikutnya Agin, silakan Agin. Assalamualaikum Sam, Pak Presiden. Waalaikumsalam. Ya, siap. Semoga sehat selalu ya, Om. Alhamdulillah, amin. Nah, nggak mau tanya aja, tadi juga menarik soal pemaparan mengenai masalah forecast gitu ya. Ini karena mungkin saya komparasinya dengan bisnis passion yang notabene saya sendiri juga memang ngejalaninnya. Saya pengen tanya mengenai masalah, karena kan tadi saya lihat ada non-produk yang artinya itu produk yang dari eksternal atau dari mitra kan? Dari mitra. Ya. Itu seperti apa ya istilahnya sistem kerjasamanya atau istilahnya kita inquiry terhadap mereka gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya kayak kalau di fashion ini kan peak season-nya itu justru menjelang beberapa bulan menjelang bulan puasa gitu ya, atau istilah pas bulan puasa sama Lebaran. Nah, rata-rata pemilik brand itu biasanya udah booking space atau dia udah nyiapin material jauh-jauh hari lah, 2 atau 3 bulan sebelum bulan puasa mereka bahkan udah siapin pasukan, udah nambah pasukan, udah nambah material dengan forecast yang otomatis lah hampir berdasarkan data normally gitu ya, istilahnya di tahun-tahun sebelumnya kan pasti ada peningkatan 2-3 kali lipat atau mungkin beberapa ratus% ketika menjelang puasa atau Lebaran ini untuk di fashion misalnya. Nah, kalau di fashion ketika misalnya ada sebuah mitra, katakanlah ada sebuah brand, oke lah saya bilang katakanlah Cardinal misalnya. Karena ini banyak sekali, saya hampir tiap hari banyak orang yang nelfon ini gimana way out-nya, ini gimana solusinya. Misalnya mereka sebagai maklunan. Maklunan katakanlah di salah satu brand besar lah misalnya di Bandung, misalnya di Cardinal gitu kan. Itu ada sebuah perjanjian kerjasama secara tertulis. Itu jadi dilema jadi dua pihak. Satu maklunan, satu bagi seorang pemilik brandnya. Misalnya ketika mereka udah forecast atau booking space untuk si production-nya katakanlah sekian puluh ribu piece gitu ya. Kalau misalnya mereka nggak ambil, mereka juga kena penalti. Kalau di fashion kan ada istilah begitu. Kalau misalnya mereka telat delivery, juga mereka juga kena penalti, bahkan day per day-nya gitu. Nah, ini yang terjadi ketika misalnya mereka udah semua modal, katakanlah mereka udah disimpan di bahan baku untuk dijadikan sebagai finish good, katakanlah dari raw material menjadi finish good. Ternyata karena kejadian, katakanlah marketnya hampir sama. Kalau tadi Samdeka karena di bisnis pariwisata tergantung daripada eksternal, katakanlah wisatawan gitu ya, yang trafficnya dari wisatawan. Kalau misalnya ini kan karena mall atau misalnya mitra-mitranya lebih banyak mereka di offline store. Sedangkan ada kebijakan dari policy dari pemerintah itu untuk ditutup atau dibatasi, bahkan mungkin lebih dominan cenderung untuk ditutup karena yang menghadirkan traffic banyak orang itu otomatis pasti kena sebuah policy ya, kebijakan dari pemerintah. Dilemanya bagi para mitra atau maklunannya itu barang udah diproduksi, udah jadi finish good, itu nggak bisa di-delivery dan mereka nggak punya cash in untuk bayar istilahnya si cost-nya mereka gitu ya. Apakah itu ke karyawan ataupun ke material yang mereka udah booking atau udah beli. Nah, kalau misalnya untuk di bisnisnya Samdeka itu gimana? Sistem kerjasamanya apakah misalnya tadi ketika misalnya punya planning, punya forecast, katakanlah kan setahu saya ya, istilahnya di Malang gitu. Itu kan salah satu sentra wisata yang luar biasa lah setahu saya gitu. Pasti kan ada sebuah forecast, katakanlah untuk bulan ini, ketika pas terjadi informasi ada sebuah promo dari pihak pemerintah, bahwa akan terjadi lonjakan karena memang ada sebuah informasi ada tentang tiket yang murah dan segala hal gitu. Otomatis kan kita ada sebuah permintaan lah kepada para mitra yang eksternal ya, yang eksternal bukan di internal, yang eksternal bahwa nanti kalian akan supply jumlah sekian, apalagi Samdeka kan saya tahu bisnis basicnya juga dari IT, jadi tahu lah istilahnya si data itu. Itu apakah ada sebuah keterkaitan ketika misalnya kita katakanlah nanti di cancel atau di hold dulu, itu gimana sih cara treatment ya? Treatment satu terhadap mitra, karena dilema. Tadi saya dengar ada ribuan UMKM yang menyaplai ke sana, otomatis mereka ngandelin trafficnya juga jualan dari Malang Sunda lah misalnya, yang sebagai tempat mereka untuk mencurahkan. Ini pun terjadi sebenarnya di UMKM yang bergerak di bidang fashion. Fashion
misalnya karena saya Iya, base-nya di iya. Kabupaten Bandung yang notabene mereka dominan ini produsen. Mereka juga tergantung, ada yang offline market, ada yang online market. Dominan mereka lebih cenderung kalau yang untuk peak season ini memilih untuk supply ke brand yang besar. Karena dengan quantity yang begitu fantastis ya untuk forecast-nya besar, tapi jadi juga dilema ketika mereka menghajar akhirnya nggak dibayar, nggak di ini. Sekarang banyak Iya, sekali yang Masya Allah, saya jadi bingung gitu ya memberikan sebuah solusi case terhadap mereka-mereka yang terjadi seperti ini. Kalau dari pengalaman Samdeka menghadapi situasi khususnya ke mitra ya, mitra yang awal mula kan Iya, kita iya. punya planning yang positif ya, punya forecast yang Iya. positif, apalagi di fashion ini. Fashion ini kan masa panen rayanya justru ada di puasa dan lebaran. Ya, sama Setahun sih, itu mungkin 4 Ajin. tahun. Itu gimana? Kita Sam? kan peak season-nya kan juga sama di oleh-oleh. Ini kan peak season-nya 2 kali juga ya. Kita waktu lebaran sama akhir tahun gitu. Makanya Yes, saya bilang yes. tadi itu di waktu tanggal 1 itu sudah ada subsidi tiket dan Malang menjadi Ya. salah satu destinasi dari 10 destinasi yang disubsidi pemerintah ya, Yes. diskon Ya. tiketnya sampai 50% waktu itu. Nah, kita Nah, itu sudah fantastis. dalam planning kita dalam meeting hari tanggal 2, hari Senin pagi itu sudah meeting akan memperbesar forecastingnya ini para UKM juga Ya. selain produk kami. Dan ternyata sorenya kan ada informasi itu tadi. Akhirnya informasi ini nggak jadi kita sampaikan dulu ke teman-teman UMKM. Gitu. Oh. Kemudian akhirnya di tanggal 5 waktu kita bikin DCV pertama, nah dari situ kita sudah mulai bikin planning detail gitu ya. Sampai pada lebaran kita bikin planning detailnya. Meskipun seperti yang saya bilang tadi, ternyata yang kita bikin tadi itu ternyata datangnya lebih cepat gitu daripada yang kita duga. Bedanya sampai 2 minggu gitu kan, kita juga kelabakan juga. Masya Tapi Allah. kami berpikir kalau kami nggak bikin BCP dari awal tadi, wah kerugiannya malah justru lebih besar. Kerugian di kami masalah stok bahan baku, kemudian kerugian juga di teman-teman UMKM ya, yang mereka sudah terlanjur memproduksi banyak. Dan di toko kami ini ya alhamdulillah sih nggak sekompleks bisnisnya Ajin lah di fashion gitu ya. Jadi teman-teman UMKM yang datang ke kami ya konsinyasi aja, intinya ya barang yang memang laku aja yang kita bayar gitu. Dan produk-produknya UMKM ini kan ada yang expirednya 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu ya. Nah tadi itu terutama yang teman-teman UMKM yang sampai datang ke kantor tuh nangis-nangis, jangan ditutup lapak, ini yang omset mereka harian, yang mereka produksi harian, seperti kue basah, ya, kue seperti donat, kemudian undi-undi, itu kan lumpia, itu kan mereka taruh pagi, kemudian sore sudah ambil hasilnya berapa gitu kan. Nah ini yang kita juga akhirnya berpikir sangat keras waktu itu gara-gara ini sebenarnya. Dan teman-teman UMKM yang lain juga gitu. Jadi saat itu kita kejadian, udah langsung kita stop, bahwasanya kita sudah tetapkan dari awal, ya emang keputusannya agak sulit ya, apalagi waktu itu di minggu-minggu pertama corona ini kan kayak nggak ada apa-apa di negara kita. Semuanya masih normal gitu kan. Makanya kita nyampaikan ke teman-teman UMKM juga agak susah juga mereka, karena mereka nganggapnya juga, ngapain sih Pak, kita produksi aja lah, santai aja gitu, jangan terlalu takut dengan corona gitu kan. Tapi enggak, kita langsung berani ambil keputusan, udah kita nggak akan terima produk ya sampai nanti lebaran. Kita langsung putuskan itu. Tapi itu juga gambling kita juga, jangan-jangan nanti corona memang bener nggak ada apa-apa gitu ya, malah kita nggak banyak nih gitu. Tapi ya itu memang serba berisiko dan ngambil keputusan serba sulit sih memang. Tapi itu kita lakukan di awal. Jadi sekarang udah bisa nekan banyak kerugian lah sebenarnya. Gitu aja. Oh, berarti memang sebenarnya ke mitranya itu memang ada sebuah keterkaitan berupa surat perjanjian black and white paper itu nggak ada ya, istilahnya surat hitam di atas putih. Beda kalau dengan fashion loh. Kalau fashion kan ada, katakanlah saya katakanlah aja. Oh, iya. Oke. Berarti treatmentnya itu hanya sekedar berupa personal approach aja, kita ngejelasin berdasarkan data atau fakta yang memang terjadi di lapangan atau isu-isu yang sedang beredar di apakah itu policy pemerintah maupun traffic yang memang terjadi situasinya di realnya gitu ya. Oke. Jadi kita sudah infokan seperti itu, meskipun juga nggak semuanya patuh juga ya. Masih ada teman-teman UMKM yang masih pede dan produksi besar-besaran juga, karena mereka sudah terbiasa sekarang di justru lebaran kondisinya itu kan lebih ngeri kalau gitu. untuk aturan seminggu 2 minggu yang lalu masyarakat malah lebih sepi ya di jalanan. Sekarang udah mulai ramai lagi. Itu yang lebih worry bagi saya itu. Lebih worry jangan-jangan ini COVID lebih lama karena memang masyarakatnya udah nggak patuh lagi dengan aturan yang ini. Itu jadi dilema lah, tapi is okay lah. Berbicara soal tadi behavior, berarti selama ini
karena memang daily activity atau trafficnya itu datangnya dari wisatawan. Ketika kita mau mencoba karena behaviornya orang pada lockdown atau pada dihimbau untuk diam di rumah, itu belum dicoba untuk yang si penetrasi online tadi, yang tadinya langsung ke B2C kayak gitu, yang lokal area kayak gitu. Kita atau sudah coba lah. Kita sudah coba dengan data kecil ya, karena kita nggak mau gambling juga. Intinya kan kita lebih prioritas jangan sampai nanti waktu bulan Juni start engine itu malah nggak ada saldo gitu kan, sehingga kita juga keluarin. Intinya kita benar-benar membatasi duit yang keluar lah, intinya gitu gampangnya. Iya. Jadi duit keluar itu benar-benar harus kita batasi semaksimal mungkin. Jadi kita nggak bisa gambling seperti kondisi normal gitu ya. Ya kita coba penetrasi online dengan berarti budget fokus sekian, untuk untuk sekiannya kontrol berapa, si cost-nya aja berarti ya. gitu. Fokus untuk nekan, untuk kontrol si cost-nya. Kalau di Malas dulu gitu. Iya. Oke, Iya, siap. iya. Oke, siap Pak. Hatur nuhun. Ya, hatur Oke, nuhun. terima kasih. Ya, matur nuwun. Oke, terima kasih Agin. Sampres, ada yang nanya, kalau sampai Juli belum selesai, gimana nih? Ya, intinya sih kita sudah bikin banyak planning lah ya, menuju ke sana. Bikin banyak planning, ya maksimal harus bulan Juli kayaknya harus jalan gitu. Meskipun ya kita kan dalam bisnis selalu ada dana cadangan juga ya, ada dana cadangan terkontrol. Meskipun ya tadi saya bilang ya saya memang agak salah strategi juga karena mungkin informasi dari pemerintah yang menganggap sepertinya ini baik-baik saja dan nggak akan sampai Indonesia. Makanya di bulan Januari itu kita malah ekspansi besar-besaran dengan membangun 3 outlet baru Malang Strudel. Yang 2 karena memang harus di launching Lebaran ini, ya akhirnya progresnya tetap jalan gitu, dikerjakan oleh vendor luar ya. Tapi 1 outlet kita yang eksklusif itu yang langsung kita nggak jalankan, langsung kita tutup gitu. Jadi kita hemat cash flow di sana. Tapi yang 2 ini masih jalan. Dan ya sama-sama berharap lah, intinya di situasi seperti ini kan kita tetap berharap yang terbaik, tapi juga bersiap dengan kemungkinan paling buruk lah. Jadi keywordnya itu aja sih yang selalu saya sampaikan ke teman-teman UMKM para sharing dan ke semua karyawan juga. Intinya kita tetap berharap yang terbaik, kondisi terbaik, kita tetap berharap semaksimal mungkin, tapi juga siap dengan keadaan yang paling buruk sekalipun gitu. Nah itu yang kita lakukan. Oke, untuk penanya berikutnya, Coach Galih Atrium Konsultan. Silakan Mas Galih. Ya, sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan nih, Mas Cakra. Ini perlu saya tanyakan juga, Mas Deka. Kan Mas Deka sudah istilahnya gambaran kasarnya sudah akan start engine Juni dengan gambaran bulan Juli sudah membaik. Nah, ini problemnya gini Mas, kita ini nggak bisa nebak ya, bulan Juli ini apa memang corona ini akan berakhir atau malah tambah parah lagi, seperti itu. Nah, yang menjadi problemnya juga untuk mempersiapkan bisnis sustain kita ini jangka waktu berapa lama ini sampai kita mikir, wah ini mending pivot aja gitu. Nah itu saya perlu masukan juga sih dari Samdika. Itu kita landaskan kemana ini? Apakah kita BJP terus kira-kira ini udah gak lewat, udah mending ini pivot aja gitu. Terus yang kedua, andai kata kita ada simpanan nih saat ini, dan memang bisa kita ada simpanan dari bisnis sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya, apakah mending kita pakai untuk alih bisnis gitu? Karena saat ini kayak mulai berkembang masker nih lagi banyak, terus habis itu perlengkapan APD gitu. Apakah mending kita investkan ke sana sambil menunggu bisnis utama kita ini kembali hidup kembali seperti itu? Nah, terima kasih mohon masukannya. Baik. Nah, kalau seperti tadi itu ternyata gimana, kita kan sudah planning di bulan Juni ya start engine-nya. Tapi ternyata Juni malah puncak-puncaknya gitu kan intinya. Makanya tadi Mas kita bikin BCP tadi, dalam artian kita sudah ngitung ya kekuatan kita, ternyata start engine Juni itu dengan kondisi yang seperti ini kita sudah bikin itu masih bisa gitu. Tapi ternyata kejadiannya kan kita kayak sekarang ini kan melihat situasi itu sudah harian ya, bukan lagi mingguan gitu. Jadi kita meeting, makanya tadi saya butuh GM saya tetap hadir meskipun WFH gitu.
tapi tetap kita itu diskusinya harian gitu dengan mereka dan memantau keadaan harian benar-benar harian. Mulai dari omset yang ada meskipun cuma satu outlet gitu. Kemudian dari pihak eksternal, misalkan saja ternyata kita sudah bikin planning karyawan dirumahkan semua dengan gaji, katakanlah ini contoh aja ya. Katakanlah gajinya masih 50% katakanlah. Tapi ternyata kita melihat April itu malah puncaknya pandemi gitu. Malah lebih parah gitu. Ya kita langsung sampaikan ke karyawan bahwasanya mungkin bulan depan gajinya akan kepotong lagi gitu, nggak utuh lagi 50%, malah mungkin di bawahnya 50% gitu. Sehingga kita masih bisa bertahan melewati beberapa bulan selanjutnya gitu. Karena ini kalau ada orang bertanya kapan selesai juga sama-sama nggak tahu juga kita kan. Secara dunia aja juga belum ada yang benar-benar clear gitu dengan si COVID ini gitu. Jadi intinya sama-sama kita tebak-tebakan aja gitu. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, gimana kalau sampai Desember ternyata ini belum selesai gitu. Wah, ini malah kacau lagi gitu kan. Keadaan makin kacau, nggak hanya masalah ekonomi mungkin kan. Masalah stabilitas nasional, masalah keamanan gitu, pangan, itu kan malah kacau nih. Nah, kita harus menyiapkan planning sampai ke sana gitu, Mas. Intinya tadi, ya kita fokus pada keselamatan karyawan gitu ya. Intinya seperti tadi saya bilang, ada di bulan Maret, kebetulan aja ya, alhamdulillah nih, ada yang memang habis kontrak dan nggak kita perpanjang. Meskipun mereka nggak kita perpanjang, tapi kita sudah siapkan untuk mereka ini sembako mereka. Setidaknya mereka masih bisa hidup, nggak sampai kelaparan lah intinya kayak gitu ya. Kita siapkan tuh ke teman-teman seperti itu. Jadi meskipun mereka di luar perusahaan kita, tapi kita tetap mantau nih semuanya. Meskipun mereka ada yang sudah kerja ke lain dan macam-macam, intinya kita ada tanggung jawab, paling nggak sampai bulan Mei, itu mereka kita sudah siapkan sembakonya mereka. Ini masalah yang tadi saya bilang, kita fokus pada keselamatan jiwa karyawan dulu nih. Gitu, Mas. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Lupa saya. Yang kedua ini, jadi kalau kita ada simpanan, maksudnya daripada oh iya, kan iya, bisnis pivot kita ya. kita Iya, iya. stop-stopkan. Nah, itu kita alihkan Iya, iya. gimana? Intinya sih gini, Mas, kalau menurut saya, ini kan kita sama-sama nggak tahu gitu ya, sampai menuju kemana. Intinya kalau Iya. kita bisnis baru ini kan juga gambling juga ya, dalam artian bisa untung malah bisa ngurangin saldo kita gitu ya. Sepanjang mungkin kita optimis di sana ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi sepanjang kita nggak bisa ngontrol itu dan malah saldo kita malah menurun, saya kira malah jangan gitu. Kalau di saya sendiri yang saya tadi bilang Malang Sundul ini kan salah satu bisnis saya memang paling kena dampak banget gitu. Tapi di dua bisnis yang lain sih alhamdulillah ya masih nggak terlalu seperti pariwisata inilah dampaknya gitu. Sehingga yang kalau bagi saya sendiri yang di Malang Sundul akhirnya ya udah saya lockdown aja. Kita hanya kontrol masalah expense saja di sana, masalah OPEX-nya kita kontrol sekecil mungkin, Mas. Tapi saya memang ada dua bisnis lagi yang saya jalankan dan masih punya potensi bertumbuh bahkan di era ini. Ya. Terima kasih, Mas. Insya Allah masukannya sangat bermanfaat sih. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih. Di sini banyak banget nih ya, senior TDA jadul ya. Ada Bunda Dia, ada Pak Rosian. Ya. Boleh dong Pak Rosian atau Bunda Dia saya ini. kasih speech sebentar. Pak Rosian, monggo Pak Rosian. Om Ucup tolong bantu dong. Dan. Monggo Mas. Oke, silakan Pak Rosian. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, luar biasa Sam Doni, ini penjelasannya menarik sekali. Yang pasti ini semuanya serba nggak pasti ya, kapan mulainya dan lain-lain. Yang kita bisa pantau adalah negara-negara yang sudah duluan seperti Cina, Italia, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ada masalah besarnya itu sebenarnya yang sangat di luar kontrol kita itu kan adalah daya beli ya. Sebenarnya daya beli itu sebenarnya yang sangat sangat memukul nanti mulai di periode bulan Mei sampai Juni-Juli itu. Dampaknya daya beli yang berat itu yang saya rasa itu bulan kedua bagi kita semua menurut saya. Jadi ya kalau misalkan tadi Mas Doni bilang persiapan terburuk,
ya mungkin persiapan terburuknya ya bisa jadi dalam kondisi normal pun ketika semuanya sudah decline, itu bisa jadi daya beli sudah merata benar-benar ambruk semuanya. Nah ini juga menjadi perhatian ya, bahwa ini ya kita harus siap dalam kondisi yang luar biasa. Saya prediksi 7 bulan ya, dari bulan April ini akan terjadi hal-hal yang menjadi pembelajaran bersama buat kita semua ya. Ya yang pasti ya UKM kan di mana-mana kan nggak bakalan mati ya itu, karena sangat-sangat sangat wajib untuk survive. Kalau nggak survive ya yang mati orangnya lah, seperti itu. Saya rasa itu aja, tapi menarik sekali Mas Doni. Saya rasa dialog-dialog untuk solusi-solusi ini sebenarnya sangat penting ya, karena bagaimanapun sekarang itu terjadi usaha-usaha survival yang bentuknya itu bisa jadi totally baru, yang sangat yang bisa jadi itu bisa saling menginspirasi antar kita sama UKM. Nah itu jauh lebih penting, karena bagaimanapun kita sekarang tidak pada posisi ingin menang atau ingin unggul dan lain-lain. Saya rasa tidak ada ruang untuk itu. Yang paling penting justru adalah ruang untuk saling berbagi, kira-kira bagaimana kita bisa saling menginformasikan untuk bisa saling survive. Karena waktu 7 bulan itu sangat lama ya, dan saya rasa kontak-kontak seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini perlu lebih diadakan terus untuk saling memberi masukan, kayak gitu, dengan konteks yang sangat berbeda-beda. Banyak sekali hal yang sangat tidak bisa kita kontrol di luar kita ya. Itu yang sebenarnya menakutkan. Mungkin yang kita bisa kontrol cuma 1%, sisanya kita nggak bisa kontrol. Nah itu yang sebenarnya menarik. Itu, saya rasa itu aja sih. Saya nggak ada pertanyaan. Soalnya juga sama-sama bingung mau nanya apa. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya benar Pak tadi, masalah itu tadi ya, daya beli itu tadi. Makanya kalau di kita sendiri baru minggu kemarin itu akhirnya kita memutuskan juga strategi. Ini kan kita selesai BCP itu strategi waktu era pandemi gitu ya. Nah kemudian intinya kita waktu recovery nanti, waktu start engine, kita juga sudah memberikan dari sekarang. Intinya grafik yang kita bikin itu sudah bukan grafik berbentuk V lagi ya. Kalau V kan kayak gini tuh langsung dia turun, langsung dia naik gitu kan. Nah ini kita sudah nggak ikutin aturan yang V tadi itu. Ini kita nggak bakalan turun kemudian mantul lagi, nggak. Tapi kita sudah tetapkan sekarang di kantor itu grafiknya berbentuk U. Jadi kita turun ke bawah, di bawah itu masih landai lama, baru naik nanti gitu. Nah ini masih harus yang level bawah ini kita harus masih PR berarti malahan seperti dibilang Pak Rosen tadi, ini masalah daya beli di bawah. Nanti baru naiknya pelan-pelan gitu. Kalau V kan enak nih, kayak krisis biasa kita turun kemudian naik gitu kan. Nah ini beda nih krisisnya. Kita turun sampai berapa lama. Intinya pandemi selesai dulu baru kita bisa survive di level tataran bawah, baru kita mikirin nanti grupnya seperti apa. Itu mungkin kalau yang saya jalankan sekarang. Oke, Bunda Dia, silakan dong kasih speech tapi bahasa Indonesia aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan teman-teman. Pak Rosihan, ini kita adakan setiap malam Pak, ini nggak tahu sudah malam keberapa. Jadi setiap malam kita berganti-ganti pembicara, dan juga setiap malam selalu kita undang global guest speaker. Jadi kita sudah mendatangkan dari Amerika, dari New York City, dari Argentina, dari Barcelona, dari Meksiko, dan seharusnya malam ini dari Burundi, Afrika. Jadi kita melihat langsung di negara tersebut apa yang terjadi di sana. Oh ya, satu lagi kemarin dari Siberia, dari Rusia. Jadi memang tiap malam kita bergantian. Saya undang teman-teman yang di luar untuk hadir juga ke forum ini. Semoga nanti saya ada kesempatan juga mengundang teman-teman saya yang dari luar untuk hadir ke Malang, nyobain rawon, karena saya sendiri belum nyobain rawon nih, Malang. Mas Doni, apa kabar?
Baik Bu, siap. Oke. Cuman sayangnya ini yang di Burundi baru saja dia menyampaikan bahwa terjadi hujan lebat ya di sana sehingga sinyalnya nggak bagus. Jadi saya reschedule mungkin di tanggal 16. Kemudian saya mau share aja karena kami kemarin terlibat. Saya bersama teman-teman dari Korea, dari mana di Pakistan, Kairo mengadakan satu survei ya. Satu survei dan hasilnya yang result pertamanya sudah ada. Jadi saya mau share sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Nah, share screen-nya mana? Mungkin ada teman-teman juga sudah pernah mengisi ini. Jadi kami mengadakan learning insight apa yang terjadi di saat ini. Yang belum isi boleh isi dulu di sini ya linknya ya bit.ly Global New Normal. Sudah dicatat semua. Nah, sekarang saya mau sharekan hasilnya yang sudah ada. Teman-teman kelihatan nggak ini hasilnya? Jadi kita melakukan satu survei untuk the new normal, new opportunity. Ini baru tahap Hasilnya pertama yang kenapa? Hasilnya belum kelihatan. Ini share ini nggak ke-share ya? Yang sekarang. Nggak ke-share, Kelihatan Bu. Masih yang tadi masih. Masih yang tadi. Oke, masih yang Mungkin karena dua survei. layar kali, Pak. Ya. Ini saya matikan dulu. Oke. Kemudian karena cukup menarik, tiap negara beda. Ada dari Pakistan, ada yang dari Korea sendiri. Oh ya, sebetulnya besok saya ingin menghadirkan teman dari Taiwan karena di Taiwan sudah mulai recover. Hanya saja di sana Zoom-nya di-ban ya sama pemerintahnya karena memang ada isu Zoom membocorkan data. Jadi di Taiwan mereka lagi cari caranya supaya dia bisa sharing sama kita. Jadi hati-hati juga di Indonesia juga akan di-ban. Untuk itu manfaatkan dari sekarang. Nah ini hasilnya udah kelihatan ya. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi sudah masuk ke linknya, ini ada first result-nya tanggal 4 kemarin. Jadi ada dari Korea, dari Amerika, Prancis, Indonesia, Pakistan yang tim untuk research ini. Cuma ini kecil-kecil banget ya. Jadi ini ada new normal after coronavirus. Yang pertama adalah the daily life of quarantine. Jadi kehidupan udah setiap harinya tuh berubah. Nah ini Indonesia yang paling tinggi ada di new normal after coronavirus shutdown reduction in participation in external economic activities. Jadi semacam eating out, shopping dan lain-lain ini tertinggi. Berarti diperkirakan Indonesia itu menurun gitu. Kalau Korea yang paling tinggi ada di tadi yang personal hygiene. Korea memikirkan personal hygiene. Kemudian Pakistan yang paling tinggi dia di physical distance, enhance social distance. Kemudian most uncomfortable problem after corona yang paling tinggi untuk Indonesia yang mereka pikirkan adalah income reduction dan economic difficulties. Sementara itu dari Korea hanya 33%, Indonesia 75%. Dan Pakistan lebih tinggi untuk income reduction dan economic difficulties 78%, 78,6%. Untuk Korea yang paling tinggi adalah reduction in the efficiency of social activities due to untact life. Ini yang Korea pikirkan paling tinggi. Untuk Prancis yang mereka pikir paling tinggi adalah need for social connection, Corona Blue. Jadi kalau baby blue, nah ini dia Corona Blue. Jadi mungkin nanti bisa kayak teman-teman motivator bisa pindah ke Prancis, diperlukan di sana. Karena less motivation, fatigue, depression due to social and psychology isolation. Ini di Prancis yang paling tinggi. Pakistan yang paling tinggi adalah sama tadi ya, sama Indonesia ya. Income reduction and economic difficulties.
Bun, layarnya Nah, dibesarin aja Bun, di preview gitu Bun. bisa nggak? Soalnya ini aku nggak bisa. Memang kecil-kecil sih Preview Bun. tulisannya, Kak. Nggak, di preview aja Bun, diklik yang bawah itu Bun, preview Bun. Ya itu aja Bun. Oke. Ini kelihatan nggak? Ini udah aku preview sih. Oke. Tapi memang kecil-kecil tulisannya. Memang kecil-kecil. Ya, better lah Bun. Ya, oke. Ini business opportunity after corona. Contact economy with the proliferation of non-face-to-face new normal life, education, and so on. Nah, ini kalau lihat itemnya ada di Bitly tadi ya, item-itemnya apa aja. Tapi yang kita bacakan adalah hasilnya di sini. Oke, yang paling tinggi untuk business opportunity di Korea adalah tadi with the proliferation of non-face-to-face new normal life, education, and working methods will most likely shift online. This will lead to disruptive innovation in content, self-management by telecommuting, providing crowd service, and online education. Tolong Mas Cakra di-translate. Mas Cakra tolong di-translate ya. Itu yang paling tinggi Google Translate dulu ya. di Korea. Kalau di Prancis yang paling tinggi mereka isi adalah sama seperti Korea. Indonesia sama, Pakistan pun sama. Kita lihat yang paling rendah, business opportunity yang paling rendah di Korea. The role of the government will be greater than the market in economic policy. Next. Ini masih hasil pertama ya, nanti akan ada hasilnya di tanggal 29 April. Baik, sementara itu saja, tapi kemarin dari beberapa negara yang mereka sampaikan memang dari mulai yang punya Presiden Putin, yang punya Presiden Trump, yang punya Presiden di Spanyol, Meksiko, yang punya Presiden di Spanyol, semua memang tidak puas dengan pemerintahannya. Jadi mereka bilang datanya nggak valid atau datanya sekarang bilangnya A, besok B, kemudian terlihat sekali mereka pemerintahnya itu sangat bingung. Jadi saya pikir itu kurang lebih sama dengan di Indonesia. Jadi yang saya sampaikan ini kawan-kawan tetap semangat karena kita tidak sendirian. Mungkin itu saja sharingnya Mas Ucup dan Mas Cakra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mas Doni? Lanjutin dulu. Iya benar sih data yang di-share sama Bu Diah tadi gitu ya, di luar negara. Tapi kalau bagi saya sekarang masih fokus pada bisnis sendiri dulu nih. Belum mikirin bisnis di luar negeri, peluang-peluang yang ada di sana gitu ya. Masih fokus karena BCP kami, meskipun kami buat di hari ke-5 Corona, sampai sekarang pun juga masih belum sempurna gitu. Yang seperti saya bilang tadi, ternyata planning yang kita bikin ini eksekusinya lebih cepat daripada yang kita sudah planningkan gitu. Dan rata-rata ini majunya kurang lebih hampir 2 mingguan nih daripada yang kita prediksi. Sehingga ya masih kacau banget sebenarnya meskipun kita sudah persiapan dari minggu pertama Corona masuk ke Indonesia. Gitu kali ya. Oke. Ada Mbak Dwi nih. Ada Teddy Bengkulu. Dwi ya. Dari Teddy Bengkulu. Ada yang mau ditanya Mbak Dwi? Ya, masih kalau ini kan soalnya bisnisnya beda ya. Saya tuh bisnisnya jasa, jadi dari tadi saya cuma nyimak aja. Jadi saya sih nggak menyiapkan seperti Sam Deka kan, kalau yang bisnisnya kuliner begitu pusat oleh-oleh. Kalau saya kan karena jasa konsultan, sejauh ini saya tuh baru terkendala di regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah. Karena kebetulan kan saya ini kan main di proyek pemerintahan semua. Jadi seperti beberapa lelang memang dibatalkan karena dana DAK ditarik semua untuk menangani kasus corona. Tapi masih banyak yang lain-lain juga, soalnya kayak APBD gitu kan masih ada jalan gitu. Dan juga dana-dana yang APBN itu yang sudah ketok palu, kita masih lelang seperti biasa.
Jadi kalau saya Iya, iya. pribadi sih secara ini belum terlalu merasakan yang seperti apa, cuman kekhawatiran itu menjadi pemikiran juga buat saya kalau jangkanya sampai ke 7 bulan ke depan ini terus gimana gitu kan. Itu aja sih kalau saya pribadi. Jadi kalau Iya, iya. pertanyaan sih saya kayaknya belum belum ada yang sejauh itu. Jadi makanya saya ngikutin acara-acara malam seperti ini. Kalau saya sempetin ya itu tadi untuk nambah wawasan gimana di bidang-bidang yang lain sih sebenarnya itu juga. Karena kan apa ya, mau nggak mau kita juga harus memperhatikan lingkungan lah, intinya seperti itu. Iya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya, siap. Sorry, ke unmute. Ada yang dari Malang yang lagi menyimak, ada Bang Yopi. Ya. Jadi jadul nih. Ini jadul panggilin semua. Silakan Om Roni. Om Roni silakan yuk. Konveksi kreatif. Apaan? Ngomong. Nanya. Ngomong. Oh, nanya boleh, ngomong boleh. Hands up dulu. Sudah dia. Sudah angkat kaki dia. Gimana konveksi Mas Roni? Kecilin. Kenapa? Konveksi sendiri gimana masa pandemi gini? Yang jelas boneka promosi, bantal souvenir, ya off semuanya. Ya, jadi makanya langsung pivot, bikin masker lah kita. Sama kayak Pak Hasim. maskov.id. Satu hal yang berasa banget sekarang tuh apa? Kalau zaman bantal boneka kita harus ngiklan gitu kan, harus memperkenalkan biar orang mau order. Kalau sekarang ya ini yang dibilang orang, bisnis itu gimana? Carilah jualah yang dicari orang gitu kan. Problem solving gitu ceritanya. Carilah masalah, terus buatlah produk yang menyelesaikan masalah. Nah ini berasa banget. Jadi membuat produk yang menyelesaikan masalah ya jadi kejar-kejaran. Cuma ya kita lihat aja ini sampai sejauh mana. Sebelum itu habis kita juga harus segera mikir kira-kira pasca pandemi ini orang akan perlu apa gitu kan. Orang punya masalah apa lagi sehingga kita bisa menyediakan produk yang langsung bisa menyelesaikan masalah masyarakat pasca pandemi. Gitu aja. Pembelajarannya itu dari kejadian Mas Corona ini. Mas Corona. Kalau di sini adanya Koroni. Koroni. Assalamualaikum. Salam. Salam kenal semuanya Pak ya. Bisnis saya oleh-oleh rumah makan. Pangsa pasarnya targetnya selama ini memang sama dengan Samdeka. Bisa 80-90% itu untuk wisatawan. Jadi ketika sudah ada, biasanya memang segitiga Batu, Bromo, Bangkalan, segitiga emas itu. Saya biasanya dapat bagian dari orang yang ke Bromo, yang ke Batu, transit sarapan di oleh-oleh atau makan malam. Ini kan sudah ada sama sekali nih. Kemudian mungkin bisa tinggal 10% yang lokal itu. Sementara ini yang 10% selama ini juga belum tergarap. Saya masih enak dengan yang segmen pariwisata. Ketika sudah tidak ada sama sekali juga saya mau bingung. Yang segmen yang selama ini tidak terbidik,
bagaimana cara memulainya juga ini. Mohon bimbingannya, Samdeka. Terima kasih. Wah, kalau bimbingan saya juga bingung juga nih Pak, sama-sama terdampak kita. Dan sama-sama belum ada solusi juga sih. Cuman kalau dari saya itu kan dari awal kita pisahkan ya antara produksi, dapur, sama bagian store gitu. Karena kita ada 1 dapur dan kemudian ada 7 outlet ya. Nah, sekarang yang kita bisa lakukan ya per satu-satu tadi itu, yang intinya kita di fase learning ini kita lagi bikin sesuatu, kita ingin mengoptimalkan dapur kita, Pak. Jadi ini kan salah satu aset yang berharga juga gitu ya. Kita manfaatkan dapur, mungkin yang produknya bisa kita keluarkan bukan produk untuk segmen wisatawan, tapi memang produk untuk masyarakat lokal gitu, Pak. Cuman kita masih belum dapat sih fix produknya seperti apa. Kita sedang learning menuju ke sana, Pak. Kita memanfaatkan dapur yang sudah ada, peralatan sudah ada, dan kemudian SDM kita yang memang sudah expert di bidang pastry, roti, dan macam-macam gitu ya. Kita sekarang tinggal mencari produknya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di segmen lokal. Karena kalau kita melihat pariwisata itu kan industri nomor 1 yang paling kena dampak gara-gara corona ya. Dan kemarin Pak Menteri Wisnu Tama sudah rilis di Kumparan kalau nggak salah, itu recovery-nya kurang lebih di pariwisata itu normalnya menurut dia sekitar 2 tahun, Mbak. Tapi ya kita tetap berharap nggak sampai segitu panjang ya. Tapi untuk menuju ke sana tadi, kalau saya sendiri di Malang Strudel sedang mempersiapkan itu tadi, mengoptimize dapur kita, Pak. Mungkin bisa dilakukan juga di Bapak kan pasti juga ada dapur dan warungnya gitu ya. Nah, mungkin dapurnya bisa dialihkan untuk melayani lokal, Pak. Ya, terima kasih, Samdeka. Sama-sama, Pak. Samdeka, TDA mau ngelakuin apa untuk menghadapi ini dalam waktu dekat? Oh, iya. Kami di TDA dari awal juga, waktu saya bikin BCP tadi di perusahaan, kita langsung bikin satu hashtag namanya TDA Tanggap Corona, Bu. TDA Tanggap Corona, yang kemudian kita jabarkan gitu ya, kalau secara mind map ada beberapa subnya. TDA Tanggap Corona itu salah satunya adalah TDA Peduli, yang kita sudah jalan fase ketiga sekarang. Fase pertama dulu pengadaan 25.000 hand sanitizer, itu di pertengahan bulan Maret. Kemudian kerjasama dengan Rumah Zakat, penyaluran APD itu kurang lebih sekitar 200 juta. Dan yang sekarang fase ketiga ini, kita lagi penggalangan dana 1 miliar untuk APD. Nah, kebetulan APD ini juga selain di TDA Peduli juga mensupport gerakan Beli TDA kita. Jadi teman-teman member TDA yang bergerak di bidang konveksi, kita arahkan untuk memproduksi APD dengan bahan dan standarisasi yang sudah dibuat sama TDA. Ini kebetulan tadi yang leadernya adalah Pak Rosian tadi itu. Pak Rosian yang melit teman-teman UKM di bidang konveksi supaya bisa pivot untuk memproduksi APD. Nah, dari APD tadi ini kita carikan dana, tahap awal 1 miliar, ya, yang kemudian kita salurkan ke rumah sakit yang sudah merequest itu tadi. Nah, itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, program Beli TDA ini, intinya kita mensupport teman-teman supaya bertransaksi kalau bisa di internal TDA dulu. Kita bikin Beli TDA yang sudah lama sudah ada sebenarnya, cuman ini lebih kita aktifkan lagi. Sekarang sedang pengembangan sebuah katalog website, karena data-data teman-teman TDA ini kan sudah ada dalam TDA Paspor kita. Itu yang sudah lengkap, ada kurang lebih 25.000 database member se-Indonesia di 95 kota. Nah, ini kalau hanya di dalam TDA Paspor ini kan hanya member TDA saja yang bisa transaksi di dalam. Nah, itu sudah jalan. Sekarang kita bikin katalog website namanya belitda.tangandiatas.com, belitda.com, yang di sana ada semua katalog produk teman-teman yang kalau kita klik transaksinya menuju ke marketplace tempat mereka jualan atau langsung kontak mereka. Jadi nggak ada transaksi di dalam website kami, Beli TDA tadi, itu cuma sekedar informasi katalog produk aja. Nah, itu mungkin Bu yang kita lakukan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir mungkin yang kita lakukan ya sharing seperti ini kita sudah lakukan 3 minggu ya. Jadi kita sudah program TDA Tanggap Corona tadi, yang pertama TDA Peduli,
yang kedua beli TDA, dan yang ketiga adalah sharing knowledge seperti ini. Karena kami melihat ini kan kita menghadapi sesuatu yang baru yang nggak pernah kita hadapi sebelumnya ya. Nggak ada pola yang bisa kita tiru, sama-sama nggak ngerti juga. Satu yang bisa kita jalankan sekarang ya saling belajar seperti ini. Masa-masa idle gitu banyak di rumah, kita perbanyak dulu meningkatkan kapasitas diri, sehingga nanti saat mungkin era pandemi sudah berakhir, kita bisa ngegas lagi lah di sana. 3 poin itu Bu yang kita lakukan di TDA insya Allah. Oke, bagaimana rencananya untuk mengumpulkan dana 1 miliar itu? Kalau dana 1 miliar ini kita sudah kumpul kalau nggak salah per hari ini mungkin di kisaran 200 juta ya. Sekitar baru kita launching 5-6 hari yang lalu. Itu langsung kita sebar ke semua masyarakat yang mau donasi tentang APD. Kita produksi 2 APD, ada saya lupa APD yang full cover itu harga 80.000, dan yang cuma sekedar jas itu harga 50.000. Jadi 1 miliar ini kurang lebih nanti targetnya 14.000 APD. Goalnya adalah yang pertama mensupport gerakan beli TDA, karena yang memproduksi adalah teman-teman TDA yang bermain di bidang konveksi. Yang kedua ya tentu saja kita mensupport APD untuk berbagai rumah sakit yang membutuhkan di Indonesia. Itu Bu. Oke. Kan pasti ada juga anggota TDA yang terdampak langsung. Pimpinan atau pengurus TDA itu melakukan apa buat member TDA yang terdampak langsung? Mohon maaf saya bertanya ini karena kita di Eminet juga pengen belajar dari organisasi lain yang lebih maju dan lebih duluan. Nah, untuk anggota atau member TDA yang terdampak langsung itu, pengurusnya melakukan apa? Pengurus TDA? Terdampak langsung itu dalam artian apa ya? Bisnis atau? Bisnisnya. Oh, iya. Banyak tuh yang punya restoran juga, rumah makan. Iya. Kalau konveksi kita masih bisa pakai lah ya, karena kita bisa order masker dan segala macamnya ke mereka. Tapi kalau yang lain-lain apa? Ya tadi tuh terutama kita di beli TDA tadi Bu. Tapi ya memang ini nggak bisa ke semua industri ya. Karena ya bagaimanapun juga teman-teman pengurus TDA kan juga pengusaha juga yang sedang kena dampak juga gitu ya. Jadi berbagi pikiran antara mengurusi bisnis sendiri dan mengurus organisasi juga. Sementara yang kami bisa lakukan ya sekarang ini masih di pengusaha-pengusaha di level konveksi. Mungkin ke depan kita sudah berpikiran untuk teman-teman yang pengusaha kuliner, kita akan bikin juga program TDA Peduli, tapi untuk membagikan makanan dan sembako langsung ke masyarakat. Jadi kita kumpulkan donasi besar, kemudian kita belanjakan ke teman-teman pemain kuliner, yang kemudian mereka langsung menyalurkan ke masyarakat di sekitarnya. Tapi kita juga belum berpikiran untuk semua industri teman-teman TDA itu bisa kita bantu juga sih, pelan-pelan semaksimal yang kita bisa. Oke, makasih Sam. Sama-sama. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Mas Doni yang malam ini sudah bergabung. Ya. Dan telah sharing apa yang sudah dilakukan Mas Doni terkait Malang Strudel dengan BCP-nya. Jadi buat teman-teman tadi yang ketinggalan gimana BCP Business Continuity Plan-nya, nanti bisa dengerin di podcastnya Samdika ya. Jadi nanti tadi sudah di-share di kolom chat. Nanti bisa teman-teman bisa masuk ke Spotify dan cari podcastnya Samdika. Nanti di situ ada jelas banget. Atau kemarin pas live IG atau di YouTube di TDA TV itu juga ada, kemarin ada materi juga di waktu beliau ngasih materi di live di TDA. Oke, sekali lagi terima kasih karena Mas Doni masih ada meeting yang lain di grup sebelah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.